Selamat pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi pengawasan norma di lingkungan kerja. Perkenalkan, nama saya Asep Hadian, nomor induk mahasiswa 2211000091, kelas EP1 untuk program studi ekonomi pembangunan, dengan dosen pengampu kami Bapak Insinyur Pedro da Silva STMT. Hari ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang pengawasan norma di lingkungan kerja. Di sini dari pertanyaan pertama yaitu tentang jelaskan pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 di lingkungan kerja, serta bagaimana penerapan ini dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PHK. Kenapa SMK 3 itu penting? Pentingnya penerapan SMK 3. SMK 3 merupakan suatu sistem yang terintegrasi dalam manajemen perusahaan yang meliputi segala kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif. Penerapan SMK 3 sangat penting karena beberapa alasan berikut. Yang pertama yaitu perlindungan terhadap pekerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Yang keempat, memenuhi persyaratan hukum. Yang kelima, mengurangi biaya. Bagaimana SMK 3 mengurangi risiko kecelakaan kerja dan PHK? SMK 3 bekerja dengan cara mengidentifikasi, mengendalikan, dan meminimalkan risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan PHK. Beberapa cara yang dilakukan antara lain, yang pertama itu dengan analisis risiko. Hal ini yaitu untuk melakukan identifikasi terhadap semua potensi bahaya yang ada di tempat kerja, kemudian menganalisis tingkat risikonya. Yang kedua, pengembangan prosedur kerja yang aman. Hal ini untuk membuat prosedur kerja yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pekerja, serta memastikan bahwa prosedur tersebut selalu diikuti. Yang ketiga, penyediaan alat pelindung diri APD. Menyediakan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaan, memastikan pekerja menggunakannya dengan benar. Yang keempat, pelatihan K3. Hal ini untuk memberikan pelatihan KG secara berkala pada seluruh pekerja sehingga mereka mengetahui cara kerja yang aman dan bagaimana menghadapi situasi darurat. Yang kelima, pemeliharaan peralatan kerja. Melakukan pemeriksaan dan perawatan peralatan kerja secara rutin untuk memastikan keamanannya. Yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi. Hal ini untuk dan harus dilakukan secara berkala terhadap pengawasan SMK 3 ini, dan melakukan evaluasi untuk perbaikan terus-menerus. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan nomor 1, penerapan SMK 3 merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi setiap perusahaan. Dengan menerapkan SMK 3, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, meningkatkan produktivitas, dan memenuhi kewajiban hukum. Selain itu, SMK 3 juga dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sehingga dapat melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, uraikan peran nilai ambang batas NAB dalam pengawasan lingkungan kerja.
bagaimana NAB ini digunakan dalam praktek untuk melindungi kesehatan pekerja, terutama terkait faktor fisika dan kimia di tempat kerja. Peran nilai ambang batas dalam pengawasan lingkungan kerja merupakan batas maksimum paparan terhadap suatu faktor fisik atau kimia di tempat kerja yang masih dianggap aman bagi kesehatan pekerja. NAB ini berfungsi sebagai acuan penting dalam menjaga kesehatan dan selamat pekerja. NAB berperan dalam melindungi kesehatan pekerja. NAB berperan secara aktif melindungi kesehatan pekerja melalui beberapa mekanisme, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penetapan batas maksimum. NAB merupakan batas tegas mengenai tingkat paparan yang diperbolehkan terhadap berbagai faktor seperti kebisingan, getaran, suhu ekstrim hingga paparan bahan kimia berbahaya. Dengan adanya batas ini, perusahaan dapat mengukur dan mengendalikan paparan yang terjadi di tempat kerja. Yang kedua, pencegahan penyakit akibat kerja. Dengan mematuhi NAB, perusahaan dapat mencegah terjadinya penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh paparan faktor fisik atau kimia yang melebihi ambang batas. Penyakit-penyakit ini dapat berupa gangguan pendengaran akibat kebisingan, gangguan pernapasan akibat paparan dan kimia, hingga penyakit kulit akibat paparan zat iritan. Yang ketiga, evaluasi risiko. NAB menjadi dasar dalam melakukan evaluasi risiko kesehatan kerja. Perusahaan dapat membandingkan hasil pengukuran paparan dengan NAB yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Pemantauan berkala. NAB mendorong perusahaan untuk melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi lingkungan kerja. Dengan demikian, perusahaan dapat mendeteksi dini jika terjadi peningkatan paparan dan mengambil tindakan korektif sebelum terjadi masalah kesehatan pada pekerja. Dasar pembuatan kebijakan. NAB menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Kebijakan-kebijakan ini meliputi penggunaan alat pelindung diri, APD, sistem ventilasi, serta prosedur kerja yang acuan penegakan hukum. NAB juga menjadi acuan bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Pertanyaan ketiga, pembahasan pertanyaan ketiga, diskusikan 5 faktor bahaya di lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan kerja, yaitu fisik, kimia, biologi, fisiologi, ergonomi, dan psikologi, dan berikan contoh bahaya masing-masing faktor serta dampak yang mungkin terjadi jika faktor tersebut tidak diatasi dengan baik. 5 faktor bahaya di lingkungan kerja dan dampaknya, yaitu faktor fisik. Contoh bahayanya bising, getaran, suhu ekstrim, radiasi. Dampaknya pendengaran, sistem saraf, kulit, serta sistem pernapasan. Faktor kimia, contohnya yaitu gas beracun, uap, debu, bahan korosif, dan hal ini berdampak pada pernapasan, kulit, sistem saraf, dan kanker. Faktor biologi, contohnya bakteri, virus, parasit, alergen. Dampaknya infeksi, alergi, penyakit menular. Yang keempat, faktor fisiologi, ergonomi. Contoh, postur kerja yang buruk, duduk atau berdiri dalam posisi yang tidak ergonomis dalam waktu yang lama. Pengangkatan beban berat, ulangan gerakan, getaran. Dampaknya yaitu muskuloskeletal, yaitu nyeri punggung, nyeri leher, nyeri sendi, carpal tunnel, dan sindrom, serta